Selanjutnya Allah berfirman, Atimus syam, sempurnakanlah puasa ilal lail sampai malam hari. Jadi Allah katakan kalau kita puasa setelah adzan subuh itu dimulainya haram melakukan segala sesuatu, maka sempurna puasa kita adalah sampai lail ila lail, yaitu di tatkala kita adzan maghrib. Itu adalah batasan malam di dalam agama Islam. Jadi kalau seseorang itu lahir di pukul 17 masih jam 5 sore, itu dia masih di hari sebelumnya. Kalau dia lahir setelah maghrib, mungkin maghribnya jam 6, dia lahir jam setengah 7, maka hitungan harinya sudah nambah satu hari. Maka kalau dia mau akikoh ya patokannya itu harinya dia kapan, pagi sorenya itu. Maka batasnya ada sore sore hari. Bukan seperti tanggalan atau jam kita saat ini, tanggalan umum atau jam umum yaitu pukul 12 malam atau 00 itu pergantian hari. Di Islam itu sore hari. Allah katakan selanjutnya wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli mereka wa antum sedangkan kalian itu akifun dalam kondisi iktikaf. Kalian kalau jadi orang-orang yang melakukan iktikaf ya sudah, tidak usah mengurusi rumah, mengurusi istri, biarkan saja dulu kalian menyelesaikan iktikaf kalian kepada Allah. Jadi kalau waktu iktikaf sudah niat, ya sudah niatnya itu dilaksanakan, jangan terus nanti balik kanan ya seperti itu. Di mana? Fil masajid, di dalam masjid. Jadi tidak boleh iktikaf di dalam rumah ya. Iktikaf itu tempatnya di mana? Di masjid Allah. Jadi bagi panjenengan yang ingin melakukan iktikaf di bulan Ramadan tidak ada tempat lain, yaitu di mana? Harus di masjid. Tilka hududullah. Allah katakan itulah hudud, yaitu ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan dari Allah. Fala, maka janganlah takrobuha, janganlah kalian mendekatinya. Kalian mendekati batasan-batasan. Maksudnya apa para jamaah rahimakumullah? Hududullah, batasan-batasan Allah yang dikatakan ini ya terkait dengan puasa, yaitu wajibnya, yaitu berkaitan dengan hukumnya, terus batasan-batasannya tadi, pagi, mulainya setelah fajar tadi, kemudian sampai malam ini tadi, itu batasan puasanya, dan hal-hal yang diharamkan, yaitu apa yang tidak dibolehkan dalam puasa, juga termasuk ruksoh-ruksoh, kemudian bagi orang yang sakit, yang safar, atau orang yang dia ada batasan-batasan kemampuan, maka itu yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, hududullah, batasan Allah. Janganlah kalian mendekatinya, terutama hal-hal yang diharamkan tadi. Jadi kalau kita senantiasa mendekati, ngepres nih kasarannya kalau dalam bahasa lainnya, itu kalau seseorang cenderung pada batasan-batasan atau pagarnya, itu akan memungkinkan dia akan teledor, akan melewati batasnya. Kalau dalam istilah yang lainnya, tatkala seseorang menggembalakan suatu kambing di suatu wilayah, terus ada batasan, ada temboknya atau pagarnya, dikatakan jangan kamu lewati pagar ini ya, ini tempatnya orang, tempat kamu di wilayah sisi kiri ini. Maka kalau seseorang itu senantiasa menggembala dan dia bertempat mendekati pagar, tidak mau di tengah-tengah, dia nempel ke pagar, terus itu suatu ketika nanti dia akan melompati pagar. Artinya ya baik dia maupun kambingnya itu bisa melewati pagar, dan itu sudah melewati apa? Ketentuan. Maka dari itu Allah katakan jangan mendekati, ya jauh-jauh sajalah. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dekat saja jangan. Nanti kalau dekat ya senggolan tuh lama-lama ya bablas. Ya, di situ tempat setan itu memberikan apa? Bisik. Karena setan itu ya seperti itu. Alladzi yuwaswis sufi sudurinas. Dia memberikan waswas fi di dalam apa? Sudurinas, dalam hati manusia. Maka harus hati-hati. Kalau senantiasa mepet-mepet itu, setan akan bermain di situ, memberikan benih-benih dalam diri kita, maka itu akan mendorong kita melakukan suatu tindakan melewati batas. Kadzalika, demikianlah yubayyinullah. Allah memberikan bayin atau penjelasan ayatihi, yaitu ayat-ayatnya kepada siapa? Linnas, kepada manusia. Allah sudah jelaskan semuanya itu. La'allahum, agar manusia itu, mereka itu mau apa? Takun, mau bertakwa. Jadi bagi orang yang berpredikat manusia, kemudian dia masuk Islam, jadi orang Muslim, kemudian dia mau beriman. Nah, setelah mau beriman, maka tatkala mereka mau bertakwa, maka ikutilah perintah-perintah Allah, yaitu dalam ayat-ayatnya yang sudah
dijelaskan. Maka predikat takwa itu akan dia dapat dan mendapatkan balasan Allah, yaitu surga yang dikatakan oleh Allah u'iddat lil muttaqin. Itu para jamaah rahimakumullah, kurang lebih sekilas dari penjelasan-penjelasan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Kemudian para jamaah rahimakumullah, di dalam pembahasan yang kedua kita akan masuk ke intisari tafsir. Di dalam intisari tafsir ini kita akan mendapati beberapa poin-poin penting. Bahwasannya apa? Menjalankan ibadah puasa Ramadan itu termasuk salah satu hukum syariat yang Allah tetapkan kepada siapa? Ya yang dipanggil tadi, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu kepada orang-orang yang beriman saja. Kemudian Allah menetapkan itu sehingga intisari yang bisa kita dapatkan dari tafsir itu, puasa itu merupakan ibadah yang fokus utamanya adalah dalam pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs, sehingga melahirkan individu yang soleh. Maka dari itu para jamaah rahimakumullah, intisari yang selanjutnya adalah kesolehan individu muslim ini berperan besar dalam mewujudkan kesolehan sosial atau solahul mujtama. Jadi apabila kita akan merubah suatu wilayah, kondisi manusia dalam skala besar, mungkin wilayah lokal, bahkan lebih besar, regional, dalam wilayah provinsi atau bahkan skala nasional, maka tidak ada jalan lain harus memperbaiki individu-individu dahulu. Kalau masing-masing manusia, kemudian dia setelah menjadi manusia, kemudian dia menjadi orang yang Islam, naik lagi menjadi orang yang beriman, dan dia mau bertakwa, dan masing-masing dari manusia itu menjadi orang yang bertakwa atau orang yang soleh, maka apabila banyak orang soleh, orang-orang yang bertakwa dan mereka berkumpul, maka dalam suatu klaster atau kumpulan manusia itu, baik di dalam suatu wilayah sehingga dinamakan negara, maka kesolehan sosial itu akan muncul. Jadi kebaikan negara dari rakyatnya itu harus dimulai dari masing-masing individu, diantaranya itu pemimpin. Jadi lebih baiknya pemimpin itu dia harus memiliki jiwa kesolehan yang tinggi, yaitu dia beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan dia mau bertakwa. Maka negeri itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah karena apa? Ketaatan para manusia-manusianya dari masing-masingnya kemudian berkumpul secara keseluruhan. Kemudian intisari selanjutnya, ibadah puasa yang dijalankan umat Islam itu sangat berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik dari segi tujuan maupun prakteknya. Itu berbeda para jamaah rahimakumullah. Walaupun puasa itu sudah ada sebelum Islam atau pada masa Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Tapi prakteknya itu berbeda. Beda prakteknya. Jadi kita tidak mengetahui. Kemudian selanjutnya, intisari tafsir kita menjelaskan bahwasanya kenapa Allah itu menyamakan puasa umat-umat sebelumnya. Jadi kita ini disuruh puasa supaya seperti umat-umat dahulu diperintahkan oleh Allah. Tujuannya apa? Para ulama mengatakan tujuan yang pertama adalah ibadah puasa itu mempunyai fungsi pembentukan kesolehan individu dan sosial sebagaimana yang Allah wajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi umat-umat dahulu tatkala diperintahkan kepada masing-masing individu dengan syariat, maka dia menjadi baik, jadi soleh, dan kemudian secara umum dari istilahnya untuk kelas kaum atau kumpulan masyarakat dalam suatu wilayah, manusia dalam wilayah itu, maka dia akan secara keseluruhan itu akan menjadi baik. Kemudian yang kedua, supaya mereka ini selain seperti umat-umat terdahulu dia menjadi baik karena masing-masing individu diatur oleh Allah. Yang kedua adalah untuk memberikan semangat kepada umat Islam. Tatkala Islam itu telah ditetapkan oleh Allah, yaitu inna dina indallahil Islam, itu agar mereka itu tidak merasa berat dalam menjalankan ibadah puasa. Karena apa? Dulu juga telah diperintahkan kepada yang lainnya. Jadi ini bukan untuk kalian semua. Padahal ini dahulu-dahulu telah diperintahkan oleh Allah. Jadi kalian ini semuanya sama, mendapatkan beban yang sama. Jadi tidak ada yang berat sebelah. Artinya, wah, kok Islam iki tok sing kon poso? Nah, tidak seperti itu. Ternyata umat-umat terdahulu termasuk rasul-rasul terdahulu juga diberikan oleh Allah kewajiban untuk menjalankan syariat di antara puasa, di antaranya itu puasa, walaupun berbeda dalam mengerjakannya. Itu jamaah rahimakumullah.
Dan yang ketiga yaitu untuk memantapkan tekad kaum muslimin agar mereka ini menjalankan ibadah puasa ini supaya tidak mereka putus putus asa. Jadi di dalam ketentuan-ketentuan Allah, batasan-batasan tadi ada yang puasanya itu dibolehkan dia tidak puasa karena sakit, karena safar, atau mungkin karena dia itu kondisi fisiknya lemah, atau karena sudah tua, itu supaya dia tidak putus asa. Jadi memantapkan tekadnya dia kuat, nanti kalau tidak mampu ya sudah ada kemudahan atau rukhsah dari Allah. Jadi tidak putus asa, waduh saya sakit jadi sulit melaksanakan puasa, dosa terus. Nah, terus mungkin bahayanya dia putus asa terhadap rahmat Allah, wis rasa mengelakoni Islam lah, murtad, wis rasa poso-posoan, itu malah merugikan dia yaumul akhir, terutama di hari akhir nanti dia tidak akan bisa masuk masuk surga. Jadi mereka tetap mantap dengan Islam, yaitu bertekad melaksanakan puasa dan tidak perlu putus asa karena Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Selanjutnya, di antara hikmah dari diwajibkan ibadah puasa para jamaah rahimakumullah adalah untuk membentuk manusia bertakwa. Adapun yang dimaksud dengan takwa itu adalah tujuan syariat yang Allah tentukan untuk manusianya agar dia menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat. Ini perlu. Jadi kalau dia sudah tahu mana baik mana buruk dan ini tidak boleh dilaksanakan terutama pada saat dia beraktivitas siang hari, maka oleh Allah dengan diwajibkannya puasa ini maka akan membentuk manusia ini dia senantiasa meninggalkan kemaksiatan dosa sehingga dia akan menjadi manusia yang bertakwa, yang mau mentaati Allah semampunya, apa yang diperintahkan dikerjakan, semampunya apa yang diperintahkan ditinggalkan maka dia tinggalkan semuanya.